Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ketut Putri Asih, biasa dipanggil Uti. Saya merupakan mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Singaraja, yaitu di Setah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma kepada umat sedharma semuanya mengenai mengendalikan Sabta Timira dalam diri. Baiklah umat sedharma, manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan ide Sang Yang Widiwasa yang memiliki sabda, bayu, dan idap, yang dimana merupakan makhluk yang memiliki tingkat tertinggi dalam kehidupan. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan lingkungan agar kehidupan bisa menjadi sejahtera dan damai. Manusia dalam setiap gerak dan tindakan yang dilakukan pada akhirnya akan memilih antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah. Manusia juga dituntut agar mampu menguasai indria. Bila indria tersebut tidak mampu dikendalikan, ibarat kusir menunggangi kuda liar, binal dan tidak dapat dikendalikan sehingga terjatuh. Dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 2 dijelaskan, Manusa sarwa butesu wartate wai subasube asubesu samawistam subeswe wa karayet, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah guna pahala atau pahalanya menjadi manusia. Dari sloka Sarasamuscaya ini sangat jelas bahwa setiap manusia berpotensi melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu keharmonisan dalam kehidupan, maka harus mengutamakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam suatu kehidupan dan menggunakan atau memfungsikan sabda, bayu, dan idap yang ada di dalam diri dengan baik. Sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti yang terdapat dalam Sabta Timira. Sabta Timira adalah 7 sifat kegelapan yang ada di dalam setiap diri manusia. Manusia memiliki hubungan dengan sifat Sabta Timira, Pancayama Brata, Pancanyama Brata, dan Dasa Yama Brata. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita bayangkan bahwa kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat aneh dan misteri, yang sulit dijangkau oleh pikiran manusia. Segala keinginannya agar dapat terpenuhi, dan bila tidak dilandasi dengan dharma, disitulah sifat buruk atau sifat kegelapan yang akan muncul pada diri manusia yang disebut dengan Sabta Timira. Kata Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Sabta yang berarti 7 dan Timira yang berarti gelap, suram atau avidya. Sabta Timira berarti
7 kegelapan atau 7 unsur yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Ketujuh unsur ini ada pada setiap diri manusia. Sifat awidya yang ada pada diri manusia apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan berbagai macam tindakan yang kejam seperti marah, dengki, iri hati, suka menfitnah, dan semua sifat atau tindakan itu adalah bertentangan dengan agama yang disebut sifat perilaku adharma. Saptatimira atau 7 kegelapan, adapun yang dimaksud dengan 7 kegelapan ialah 7 hal yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Kegelapan pikiran ini dapat menimbulkan tingkah laku yang jelek dan menyimpang dari ajaran agama, yang terdiri dari 1. Surupa. Surupa artinya kecantikan atau ketampanan. Kecantikan dan ketampanan ini dibawa sejak lahir, yang dimana merupakan anugerah dari Hyang Widiwasa. Bagi orang yang memiliki semua ini, boleh merasa beruntung. Namun, jangan sombong atas kecantikan atau ketampanan yang dimiliki itu, karena semuanya bersifat maya dan tidak kekal. Ketampanan yang dimiliki seharusnya disertai dengan keluhuran budi pekerti. Yang kedua yaitu dana. Dana artinya kekayaan. Kekayaan memang sangat berguna bagi siapapun dan setiap orang menginginkan hal tersebut. Kekayaan itu disebut juga dengan arta. Kekayaan ini sangat besar gunanya dan sangat besar juga godaannya. Oleh karenanya, bagi yang memiliki kekayaan, hendaknya dapat menggunakan kekayaan itu dengan tepat dan sesuai dengan ajaran agama. Kekayaan harus diperoleh berdasarkan petunjuk agama dan dipergunakan sesuai dengan perintah agama. Tetapi, sering sekali kekayaan itu menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena dipengaruhi oleh kekayaan, orang sering menjadi sombong, angkuh, menghina orang lain, mengumbar hawa nafsu, dan sering menjadikan lupa diri. Dan kekayaan itu tidak bersifat kekal. Yang ketiga yaitu ada guna. Guna artinya kepandaian. Kepandaian dicari oleh setiap orang dan semua orang ingin menjadi pandai. Karena kepandaian dapat meringankan seseorang dalam menghadapi suka duka kehidupan di dunia ini. Dan kepandaian juga dapat membahayakan orang bila digunakan untuk kejahatan. Sering juga kepandaian itu dipergunakan untuk tujuan yang dilarang oleh setiap ajaran agama, seperti menipu, menfitnah, mengacau, membuat isu, dan korupsi. Oleh karena itu, kepandaian harus diimbangi oleh ajaran agama. Ilmu tanpa agama akan menjadi lumpuh, dan agama tanpa ilmu akan menjadi buta. Untuk bagian yang keempat yaitu ada kulina. Kulina artinya keturunan. Keturunan memang mempunyai arti yang penting. Orang dipandang terhormat, disegani, dan dapat dipercaya karena dikenal berasal dari keturunan orang-orang yang berjasa. Baik budinya dan karyanya dapat dinikmati oleh banyak orang. Orang tuanya yang berjasa dan terhormat, tapi sampai keturunannya pun ikut menjadi terhormat, sering kali dari adanya keturunan ini. Orang merasa bangga akan dirinya sebab ia merasa keturunannya orang-orang terhormat. Dengan kebanggaan itu,
ia menjadi orang-orang yang merasa berderajat tinggi, sombong, angkuh, sehingga kemudian menghina orang lain. Oleh karena itu, kulina atau keturunan yang terhormat itu bukan untuk menghina, merendahkan, dan menghancurkan orang lain. Untuk bagian yang kelima yaitu ada Yowana. Yowana artinya masa muda. Masa muda atau masa remaja ini penuh dengan kegairahan hidup. Masa gemilang penuh dengan kreativitas. Masa ini sebenarnya merupakan kesempatan untuk berbuat banyak dalam menimbang berbagai ilmu untuk bekal di kemudian hari. Tetapi masa muda ini juga dipenuhi dengan tantangan, seperti tidak tetap pendirian, goyah, emosi, dan belum ada keseimbangan pikiran, sehingga belum tahu kemana ke arah hidupan kelak. Untuk bagian yang keenam yaitu ada sura. Sura artinya minuman keras. Minuman itu kalau diminum melebihi batas akan membuat orang menjadi mabuk. Kemabukan membuat orang kehilangan kesadaran, dan akhirnya akan membuat malapetaka, dan hal seperti ini harus dijauhi. Yang ketujuh yaitu ada kasuran, artinya keberanian. Setiap orang perlu memiliki keberanian. Tanpa keberanian, orang akan selalu merasa takut. Keberanian di sini dipergunakan untuk dapat mengatasi berbagai masalah dan lika-liku kehidupan. Keberanian yang dilakukan tanpa didasari oleh dharma, maka keberanian itu akan menjerumuskan kepada perbuatan kejam dan sadis. Keberanian yang dimiliki itu disebut dengan kasuran, dan hal tersebut harus dihindari. Umat sedharma yang berbahagia, untuk menghindari dampak negatif dari Saptatimira atau kegelapan itu sendiri, hendaknya kita harus berusaha untuk mengendalikan diri dan berdisiplin diri, sehingga mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Hindu mengajarkan tentang Panca Yama Brata atau 5 macam pengendalian diri. Yang pertama yaitu ada ahimsa, yang berarti tidak menyiksa. Untuk yang kedua yaitu ada brahmacari, tidak melakukan hubungan badan selama masa menuntut ilmu. Dan untuk yang ketiga yaitu ada satya, yang artinya menepati janji. Yang keempat yaitu ada awya warahirka, yang berarti melakukan usaha berdasarkan ketulusan. Untuk yang kelima yaitu ada asteya, yang artinya tidak curang dan tidak mencuri. Nah, ada juga Panca Niyama Brata atau 5 macam kedisiplinan dalam memupuk kebiasaan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada akroda, yaitu tidak dikuasai oleh kemarahan. Untuk yang kedua yaitu ada guru susrusa, yang artinya selalu hormat, tekun, melaksanakan tuntunan guru. Untuk yang ketiga yaitu ada saucha, yang artinya suci lahir batin. Untuk yang keempat yaitu ada aharalagawa, yang artinya selalu mengatur jenis dan waktu makanan yang tidak berlebihan. Untuk yang kelima yaitu ada apramada, yang artinya taat, tidak sombong, mempelajari ajaran suci agama tentang Dasa Yama Brata atau 10 macam kedisiplinan pelaksanaan kesusilaan. Baiklah umat sedharma yang berbahagia, pesan inti dari wacana suci ini adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan, hendaknya kita sadar tentang keutamaan kita terlahir sebagai manusia dan kesadaran sebagai manusia yang memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu sabda, bayu, dan idep. Untuk itu,
Marilah bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan perilaku yang baik dalam kehidupan kita. Caranya yaitu dengan mengendalikan sabte timire. Selain itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia agar selalu melaksanakan ajaran Dharma. Dharma yang agung akan memberikan lilin penerang bagi diri kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagai Dharma Raksaka pembela dan penegak Dharma. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diimplementasikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya dalam penyampaian kata terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Akhir kata saya haturkan puja para mesanti. Om Santi 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 Om.